Mulai kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, ikhwan fillah, azanallahu wa yakum. Insyaallah pada siang ini kita akan lanjutkan sedikit tentang pembahasan puasa. Kita masuk selanjutnya itu alaman yajib. Atas siapa diwajibkan puasa ini? Ya, atas siapa diwajibkan puasa? Ya. Ajma'ul ulama ala anna yajibu as-shaum 'ala al-muslim 'ala 'aqil baligh. Tersepakat para ulama bahwasanya puasa ini diwajibkan bagi seorang muslim. Jadi orang kafir tidak wajib puasa. Ya, orang kafir tidak wajib puasa. Wajib puasa itu orang muslim, aqil, baligh, berakal dan baligh, dan dia orang mukim sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Ya. Dan adalah seorang wanita, dia suci dari haid dan nifas. Ya. Seorang yang wanita yang haid dan nifas, mereka tidak boleh puasa, bahkan haram bagi mereka berpuasa, tidak akan diterima puasanya. Ya. Adapun dalil tentang kewajiban atau tidak wajibnya bagi orang yang tidak berakal dan juga orang yang belum balik, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, rufi'al qalam 'ala thalatha, bahwasanya pena itu diangkat bagi 3. Ya, yang pertama bagi orang yang majnun, gila. Orang gila, ya, tidak diwajibkan mereka berpuasa sampai dia sehat. Wa 'anil na'im hatta yastayqid, bagi orang yang tidur sehingga dia bangun dari tidurnya. Wa 'anis sabi hatta yahtalim, bagi anak kecil sampai dia mimpi. Ya. Jadi anak kecil atau sabi, ya, kalau dia sudah mimpi basah, ini menunjukkan dia sudah balik. Bahwasanya tanda balik itu diantaranya adalah mimpi basah. Nah, kemudian adapun tidak wajibnya berpuasa bagi orang yang tidak mukim atau yang puasa orang yang musafir, sebagaimana Allah Taala katakan dalam Al-Qur'an, "Faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka hendaklah dia menggantinya pada hari-hari yang lain. Ya, jadi kalau seandainya kita sakit, enggak sanggup puasa, maka hendaklah kita ganti puasa tersebut ketika tersehat pada hari-hari yang lain. Maksudnya pada bulan setelah Ramadan. Ya, setelah Ramadan, ya. Baik, begitu juga orang musafir melakukan satu perjalanan yang jauh, atau pokoknya dia musafir, ya, dan dia tidak puasa, maka boleh ganti puasanya pada hari-hari lain selain pada bulan Ramadan. Ya. Adapun ketika orang yang musafir ini atau orang yang sakit ini dia mampu berpuasa, boleh. Ya, misalnya dia musafir, mampu dia puasa, silakan, enggak apa-apa. Ya, begitu juga orang sakit, mampu dia berpuasa, enggak apa-apa. Tetapi lebih ahsan dia mengambil rukhsah, mengambil keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Karena sungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang ketika Allah Ta'ala berikan keringanan bagi dia, kemudian dia ambil, maka Allah suka kepada orang tersebut. Allah cinta kepada orang tersebut. Nah, kemudian mana yang lebih afdal bagi orang yang sakit? Mana yang lebih afdal bagi orang sakit atau musafir tersebut? Apakah dia berbuka atau berpuasa? Mana yang lebih afdal? Ya. Kalau seandainya orang sakit tersebut atau orang musafir tersebut tidak memiliki kepayahan, kesusahan, maka berpuasa itu lebih afdal. Tapi kalau seandainya dia memiliki kesusahan, ya, atau kepayahan dalam berpuasa, kalau berpuasa nanti sakitnya tambah parah, maka lebih afdal bagi dia untuk berbuka, ya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, "Kunna naghzu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Pada suatu hari kami pernah mengikuti peperangan bersama Rasulullah pada bulan Ramadan. Fa minna shaim wa minal muftir. Ada di antara kami yang berbuka dan ada di antara kami yang berpuasa. Ya. Fala yajid shaim 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala shaim. Ya.
yarawna anna man wajada quwwah fasama fa inna dzalika hasan. Maka mereka melihat kalau seandainya bagi orang yang berperang tadi dia mendapatkan kekuatan atau dia masih kuat dia berbuka atau berpuasa, maka itu lebih baik bagi dia. Wa yarawna anna man wajada dha'fan, dan mereka menganggap barang siapa yang mendapatkan kesusahan, kelemahan, maka fa'aftar fa inna dzalika hasan, maka dia berbuka, maka ini lebih baik bagi dia. Ya. Baik. Kemudian ada pun dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak wajibnya berpuasa bagi orang yang haid dan nifas, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, qala, dia berkata, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah apabila dia haid dia tidak salat dan dia tidak berpuasa, fadzalika nuqsanu diniha, dan ini menunjukkan kurangnya agama perempuan tersebut. Artinya para perempuan ketika dia haid maka dia tidak boleh melaksanakan salat dan juga tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini menunjukkan bahwasanya kurangnya agama para wanita tersebut. Adapun ketika orang haid atau orang nifas ini tetap dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Karena syarat dari puasa ini adalah suci daripada haid dan nifas. Maka wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa yang mereka tinggalkan. Ini perlu untuk ingatkan kepada istri-istri antum atau anak-anak perempuan antum. Ketika mereka haid dan nifas, hendaklah mereka segera mengganti ibadah puasa mengganti puasanya sebelum datang Ramadan selanjutnya. Ini lebih kurang berapa hari lagi nih? 17 hari lagi. Hendaklah kita mengingatkan anak-anak perempuan kita, istri-istri kita, supaya mereka segera menunaikan qadha puasa mereka. Allah taala bisawab. Baik. Kemudian ma yajibu 'ala syekh kabir wal mar'atul ajuz wal marid alladhi la yurja bar'uhu. Apa yang wajib dilakukan bagi orang yang tua renta, kemudian wanita yang sudah tua, kemudian orang yang sakit tak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, apa yang wajib bagi mereka? Jadi bagi orang tua yang mereka tidak sanggup berpuasa, begitu juga orang sakit apa biasanya ini? Yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Maka bagi mereka boleh berbuka, boleh tidak berpuasa, akan tetapi wajib bagi mereka untuk memberi makan orang miskin, setiap hari satu orang miskin, setiap hari satu orang miskin, atau bayar fidyah, fidyah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, bagi orang-orang yang mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk berpuasa, maka hendaklah mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Kalau kita ukuran dengan beras, lebih kurang 1,5 kg beras setiap hari. Setiap hari. Kemudian bagi orang yang hamil dan murdhi'ah, menyusui, mereka tidak sanggup berpuasa, maka apabila orang yang hamil dan orang menyusui, apabila mereka dua-duanya tidak sanggup berpuasa atau khawatir atas anak yang mereka susui atau anak yang mereka kandung, maka bagi mereka boleh berbuka dan wajib bagi mereka membayar fidyah dan tidak ada qadha, tidak ada ganti. Ini pendapat yang diambil oleh Syekh Abdul Azim, meskipun di sini ada khilaf para ulama, ada juga sebagian mengatakan wajib bayar fidyah dan juga wajib mengqadha. Ada juga mengatakan, tetapi muskilahnya, permasalahannya, wanita ketika dia hamil 1 tahun hamil, kemudian beranak, menyusui 2 tahun, kapan mengqadhanya? Beliau diqadha.
Kalau diqadha berarti harus mengqadha 3 tahun. Ya. Hamil 11 tahun nah. Kemudian menyusui berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Kalau seandainya diwajibkan bagi mereka mengqadha dan berfidyah, berarti dia mengqadhanya selama 3 tahun, 3 bulan. 3 bulan. Kalau kami pula selesai itu balik lihat. Ya, selesai menyusui itu dia hamil pula balik. Otomatis setelah hamil melahirkan tambah 23 tahun lagi. 6 bulan. Lek sagut 6 bulan. Ya, meskipun di sini khilaf, namun pendapat yang paling kuatkan oleh Syekh di sini, bagi orang yang hamil dan menyusui cukup bagi mereka untuk membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Ya. Baik. Sebagaimana hal ini dikatakan Rasulullah SAW, ya, idza khafat al-hamil ala nafsiha, apabila orang yang hamil ini khawatir atas dirinya, begitu juga orang menyusui khawatir atas anaknya pada Ramadan, maka hendaklah mereka berbuka dan mereka dua-duanya memberi makan, ya, wa yut'imun, dan mereka memberi makan setiap satu hari itu satu orang miskin, wala yaqdiyani sauma, dan mereka tidak mengqadha puasanya. Dan ini hadis yang kuat isnadnya, itu sanadnya. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dari ikhwan? Masalah pembayaran fidyah itu, Ustaz. Jadi kan dikasih makan kan 3 kali sehari, apa sekali aja apa 3 kali itu, Ustaz? Di sini ada khilaf para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan 3 kali makan satu hari. Satu hari biasanya kalau satu hari, kalau puasa 2 hari kali, nah. Ya. Jadi cara pembayarannya setiap hari. Setiap hari boleh. Atau untuk ganti dengan beras pun boleh. Ya, ganti dengan beras satu hari itu satu setengah. Atau diuangkan. Kalau diuangkan berapa? Kalau diuangkan 15.000. Ya, sekitar itu. Kalau 15.000, kalau beli nasi juga 50.000 gini nak. Sebungkus saya makan baru. Ya, kalau antum beli beras, kasih beras itu bisa mereka makan 2 kali makan atau 3 kali makan bagi orang miskin. Jadi dalam apanya 1,5 kilogram beras. 1,5 kilogram beras. Jadi per harinya. Jadi sambalnya, ya, itu dah masuk di situ tuh. Ya. Jadi dah masuk dengan 1,5 gram. Jadi itu pembayaran tiap hari apa boleh di Boleh, lebih afdal antum bayar tiap hari. Boleh bayar tiap hari, Boleh digabung. Kumpulkan 30 hari dikasihkan orang miskin. jadi tidak masuk sambalnya, Ustaz. Kalau antum memberi makan pakai nasi, itu lebih afdal pakai sambal, nanti pakai sambal lah. Iya, kalau dengan beras tadi. Tapi kalau beras enggak lah. Kan ada ya, kalau pakai nasi pakai sambal nasi. Kan awak tadi pakai beras itu dia ada pakai sambal ya. Kalau pakai nasi baru pakai sambal kan. Kalau antum pakai nasi, ya belikan aja nasi sebungkus atau buku kan. Jadi satu orang kata, bukan satu keluarga. Satu orang miskin. Ulangnya, Ustaz. Tidak wajib qada tadi orang tua renta. Kalau orang tua renta, mereka bayar fidyah. Atau orang yang sakit tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, mereka membayar fidyah. Begitu juga orang hamil dan menyusui. Ya. Masalah pembayaran qada ini, Ustaz, apa bisa digabung dengan sunat? Tidak bisa. Qada tidak bisa digabung dengan puasa sunnah. Qada itu hukumnya wajib. Wajib ya. Ya, yang wajib tidak bisa digabung dengan sunnah. Oh, jadi bebas harinya gitu. Bebas pada hari-hari yang lain. Sampai nanti Sya'ban ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Baik, sekarang kita masuk arkanus shaum. Rukun puasa. Rukun puasa ini ada 2. Yang pertama niat. Ya. Jadi setiap ibadah itu harus disertai dengan niat. Ya, tentunya niat itu dalam hati, ya. Sebagaimana Allah Taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin."
Dan telah mereka diperintahkan kecuali mereka harus mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi hendaklah niat kita puasa ikhlas lillahi Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW katakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi hendaklah kita berniat. Untuk apa? Untuk lillahi ta'ala. Jadi kita berpuasa adalah untuk Allah. Ya ikhlas lillahi Azza wa Jalla. Wala budda an takuna qabla fajar. Bahwasanya ya, niat kita ini sebelum fajar atau setiap malam kita harus berniat. Ya, setiap malam harus berniat. Ya, artinya malam itu kan sebelum fajar. Ya, berniat kita. Maka para ulama sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya makan sahur kita itu juga termasuk niat. Ya. Kenapa kamu makan sahur? Karena berpuasa kan itu. Tarawih itu kadang. Ya. Tarawih, kenapa kita tarawih? Itu kan cuma dia. Ya. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yajma' siyam qabla al-fajr fala siyama lah." Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak siam bagi dia. Jadi, siam niat ini merupakan rukun puasa. Jadi setiap hari kita harus berniat. Ya. Tidak dilafazkan ya. Tidak dilafazkan. Baik. Yang kedua, rukun puasa saja adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, "Fal'ana bashiruhunna." Maka sekarang bashiruhunna, kumpulilah mereka atau gaulilah mereka itu istri-istrimu. Wabtaghu ma kataballahu lakum, maka carilah apa yang telah ditentukan Allah untukmu. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sehingga jelas bagi kalian yaitu benang putih dari benang hitam, minal fajr dari fajar, tsumma atimus siyama ilal lail, maka sempurnakanlah puasa tersebut sampai malam yaitu maghrib. Maka para sahabat ketika mereka mendengarkan ayat ini, mereka betul-betul detail ya bagaimana cara menentukan waktu fajar tersebut. Ya, sehingga pada suatu hari itu, malam itu mereka letakkan benang putih di bantal mereka. Malam tu lek benang putih. Nampak tolong. Kalau nampak berarti sudah waktu masuk fajar. Maka kata Rasulullah bukan itu caranya. Ya, maka maksudnya menentukan benang, menjelaskan benang apa tadi? Benang hitam dan putih itu yaitu fajar. Ya, waktu fajar. Jadi kalau waktu fajar itulah mulainya kita menahan sampai terbenamnya itu matahari, itu malam maghrib. Jadi maghrib itu sudah menuju ke malam. Ya, jadi Allahu Akbar maghrib sudah malam meskipun masih terang. Ya, meskipun masih terang, tapi sudah azan maghrib itu sudah menunjukkan waktu malam. Baik. Ya, jadi ya boleh kita berhubungan badan sama istri pada malam-malam Ramadan. Adapun siangnya tidak boleh. Ya, siangnya tidak boleh. Baik, Allah Ta'ala bisa. Baik, itulah termasuk rukun puasa. Yaitu 2 aja ya. Kemudian, apa saja yang bisa membatalkan puasa? Nah, hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa nak apa-apa, ya makan seperti yang lakonnya porui. Lupa. Tidak apa-apa. Ya. Fa in akala aw shariba nasiyan fala qada alai wala kafarah. Maka barang siapa yang makan dan minum lupa, maka tidak ada qada bagi dia dan juga tidak ada kafarah, lanjutkan puasanya. Ya, sampai maghrib. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, "Man nasiya wa huwa shaim." Barang siapa yang lupa dan dia berpuasa, maka dia makan dan minum, falyatim saumahu, maka hendaknya disempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, sungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum kepada dia. Ya. Baik. Yang selanjutnya membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ya. Barang siapa yang muntah tetapi tidak sengaja, tiba-tiba muntah, melakukan naik mobil muntah, ini tidak membatalkan. Akan tetapi muntah dengan sengaja, ini bisa membatalkan puasa. Mandaral qaid, barang siapa yang muntah
ya, falaisa alaihi qada, tidak ada qada bagi dia. Wa man istasqa amdan falyaqdi, maka barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqada, mengganti puasanya. Baik. Kemudian pembatal puasa selanjutnya adalah haid dan nifas. Meskipun dia haid 5 menit sebelum berbuka, batal puasanya. Ganti. Ya. 5 menit atau 2 menit sebelum berbuka haid, keluar darah, batal puasanya. Ganti. Ya, diganti. Kemudian ya, pembatal selanjutnya adalah jima, berhubungan badan. Ya. Maka barang siapa yang berjima, berhubungan badan pada siang hari, maka wajib bagi dia untuk membayar kafarah, mengqadanya, kemudian membayar kafarah. Kafarah, apa maksudnya kafarah? Tebusan. Apa tebusannya? Sebagaimana dalam hadis dikatakan, ya, bainama nahnu julusan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija'ahu rajulun, datang seorang laki-laki, faqal, ya Rasulullah halaktu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, celaka aku telah celaka. Malaka? Qala Rasulullah, apa yang terjadi pada dirimu? Qala waqa'tu ala imraati wa ana shaim, aku telah melakukan hubungan dengan istriku pada aku berpuasa. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, hal tajid raqabatan tu'tiquha, apakah kamu memiliki seorang budak yang bisa kamu merdekakan? Maka dia mengatakan, la, enggak ya Rasulullah, saya tidak memiliki budak. Qala fa hal tastati' an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Ya, kemudian kata Rasulullah, apakah kamu sanggup berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan, enggak sanggup ya Rasulullah. Qala fal tajid it'amu 60 miskina. Ya, maka kata Rasulullah, apakah kamu bisa memberikan 60 orang maka 60 orang miskin itu dikasih makan? Qala la. Ya, dia tidak sanggup. Ya, famakatha Rasulullah diam. Fa bainama nahnu ala dhalik utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamar. Ya, maka tatkala itu Rasulullah mendatangkan atau memberikan kepada dia 1 goni daripada korma. Ya, qala aina sa'il? Maka Rasulullah mengatakan, ma yang bertanya tadi? Faqala ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Qala khudz hadha fatasaddaq bihi. Ambillah ini, maka hendaklah kamu bersedekah dengan ini. Faqala rajul, ya, ala afqara minni ya Rasulullah. Ya, apakah diberikan kepada orang yang fakir Rasulullah? Padahal saya ada orang yang paling fakir ya Rasulullah. Nyoplo orang fakir. Enggak bisa lah. Ya. Maka fallah ma baina labataiha yuridul haratain ahlu baiti afqar min ahli baiti ya Rasulullah. Ya. Maka dia katakan bahwasanya saya dan keluarga saya adalah orang yang paling fakir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, ya. Rasulullah tersenyum hatta badat an ya bihi, sehingga nampak geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan at'im ahlaka. Ya, berikanlah makan kepada keluargamu. Jadi ikhwan fillah, azanallahu wa yakum. Jadi orang yang berjima, berhubungan badan pada siang hari pada bulan Ramadan, maka kafarannya yang pertama adalah membebaskan seorang budak. Kalau enggak bisa, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa, makan 60 orang miskin. Baik, kalau enggak bisa lagi balik. Ya. Baik, Allah taala bisawab. Nah, ada pertanyaan ikhwan? Bagaimana hukumannya jima lupa? Apa jima? Pengantin baru, ya. Ya, gimana hukumnya? Ya, tidak apa-apa. Ya. Dia lupa, yang namanya lupa kan? Itu termasuk haramnya dia, Ustaz. Ya, tapi puasanya batal ya. Iya. Ya, tapi lupa. Ya, kan lupa. Ya, tidak ada kafarah. Ya, bagaimana nanti hukumnya? Dia 2 kali jima. Enggak lupa. Berturut-turut hari ko berjima, hari ko jima. Ya, maka kafarnya double juga. Kafarnya double juga.
Ya, Allah taala bisawab. Baik, ada pertanyaan ikhwan? Itu yang makan 60 orang miskin itu bagaimana tuh? Nah, memberi makan 60 orang miskin boleh antum kumpulkan 60 orang miskin, antum jamu. Ya, dijamu 60 orang miskin. Oh, kalau kita bagiin ada Bagi cuma ada apa-apa juga. Antum beli nasi 60 bungkus antum kasihkan ya. Kasihkan orang miskin. Ustaz, masalah mengkodok puasa tadi Ustaz, apa boleh juga pada hari Kamis atau hari Senin kita lakukan? Ya, ni antum mengqada bukan puasa Kamis. Jadi boleh satu hari gitu diselang-seling gitu ya. Boleh. Tidak mesti harus berurutan, tapi puasa kafarah tadi, kafarah jima' tadi harus berurutan. Nah, padahal Tentang lafaz niat yang tadi Ustaz, kan udah tahu semuanya di TV atau di buku-buku yang dilafazkan itu dari mana datangnya? Allah alam itu dibuat-buat. Tidak ada asal usul. Anak kita sudah terbiasa dengan demikian. Ya, maka kita sudah tahu, kita sampaikan ya bahwasanya tidak ada dasarnya kita melafazkan niat nawaitu saumi ghadin, betul kan? Saya berniat untuk berpuasa besok. Inilah aslalau, tidak ada dasarnya. Di berbuka ada doanya. Ya, buka ada doanya. Doa yang paling sahih berbuka itu adalah zahabat dhama'u wa bital uruq wa thabatal ajr insyaallah. Telah hilang rasa haus, kerongkongan telah basah dan insyaallah pahala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. doa sesudahnya tuh sesudah makan atau sebelum? Setelah antum berbuka, Sesudah berbuka baca baca doa. Jadi enggak saya puasa juga Ustaz. Sesungguhnya ini kadang ada yang dilarang pada hari Jumat atau hari Sabtu aja kalau kan kerjakan sebelum atau sesudahnya. Bagaimana itu Ustaz? Nah, kalau antum berpuasa mengkhususkan hari Jumat atau mengkhususkan hari Sabtu, memang ini tidak boleh. Tapi kalau memang suatu kebiasaan kita berpuasa pas jatuhnya hari Sabtu, hari Jumat ini boleh. Seperti antum puasa Nabi Daud. Ya, pas jatuh hari Sabtu boleh kau puasa? Boleh. Begitu juga puasa Ayyamul Bid misalnya. 3 hari sebulan jatuh pada hari Jumat atau Sabtu boleh. Tapi mengkhususkan puasa, saya berpuasalah mengkhususkan hari Jumat karena hari Jumat itu hari raya mingguan kita. Maka tidak boleh. Begitu juga hari Sabtu. Baik. Coba beri Adalah yang bilang tentang puasa yang Puasa Ayyamul Bid itu adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram atau bulan-bulan Islam, bulan Hijriah. Muharram ya, Safar dan sampai ya akhir ya. 12 bulan itu. Ya 12 bulan itu. Jadi pertengahan bulan itu untuk puasa pada tanggal 13, 14 dan 15. Itu setiap bulan. Setiap bulan. Ayam bulan penanggalan Hijriah ya? awal bulan ya juga. Dah. Pertengahan bulan. Tanggalnya 13. Tanggal 13, 14, 15 ya. Tadi mulai. Kalau jatuhnya sekarang itu pada Sa'ban itu tadi. Tadi ya. Tadi, besok dan hari Ahad. Tapi kalau di bulan Fadilah, bulan Rajab Sa'ban nampaknya dianjurkan ada yang mengatakan kalau dapat 1 bulan bagus. Kalau Sya'ban itu memang kita disunahkan untuk melatih puasa memang ya. Tapi puasa pada 3 hari setiap bulan itu ada dalil khususnya. Ada dalil khususnya. Ada pun bulan Sya'ban, bulan Rajab itu tidak ada. Ada sebagian saya dengar tentang puasa Rajab itu di dalam kitab Imam Al-Ghazali ada. Nah, banyak tentang keutamaan puasa Rajab itu banyak hadisnya dhaif. Untuk ini ya. Lemah hadisnya. Tapi dilakukan juga sebagian orang. Ya, dilakukan sebagai orang. Cuman mereka melakukan ibadah tanpa dasar. Oh gitu. Melakukan ibadah tanpa dasar mardud tertolak. Di dalam katanya di dalam jilid Imam Al-Ghazali ada itu. Ya, memang kalau orang tasawuf itu banyak melakukannya. Iya. Tasawuf ya. Ya, orang tasawuf mereka banyak melakukan ibadah la aslalahu. Iya. Melakukan ibadah tidak ada asal usulnya. Maka ini tidak boleh. Jadi kita